Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Nah, oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan melihat sebuah perkembangan bahan sancang yang dari setekan ya. Nah, jadi untuk bahan ini adalah dari setekan dulunya. Dan di sini kita akan melihat perkembangan akarnya dulu, dan nanti kalau perkembangan akarnya sudah terlihat bagus atau cukup untuk keseimbangannya, kemungkinan nanti kita akan sekaligus kita konsep di bagian atasnya ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan bersihkan dulu sedikit di bagian bawahnya ini ya. Oke kawan-kawan, seperti biasa kita cek dulu untuk di perakarannya ya. Jadi kalau programan sancang ini memang kita memang harus rajin-rajin cek akar ya. Untuk bahan ini usianya di sini kisaran 6,5 bulan ya. Nah, untuk media di situ kita hanya menggunakan media pasir kali yang kita campur dengan tanah humus ya. Dan pupuk kandangnya kotoran sapi kawan-kawan ya. Coba kita turunkan dulu medianya ya. Jadi kalau program akar itu memang bikin penasaran kawan-kawan ya, kalau untuk di bagian akarnya itu kalau kita nggak dapat melihat atau mengeceknya, kayak ada yang kurang kawan-kawan ya. Nah, coba kita cek secara seksama saja ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk kondisi atau perkembangan akarnya di sini nampaknya di sini masih ada yang kecil kawan-kawan ya. Jadi kalau kondisi bahannya seperti ini, kita harus program dulu untuk akar yang kecil ini ya. Nah, jadi kita harus tunggu dulu untuk proses pembesarannya, dan nanti cara kita membesarkan akar yang masih kecil itu kita bisa melakukan tahap pemangkasan di akar yang di sini ya. Nah, jadi agar nanti pembagian nutrisinya itu bisa ke sini ya. Jadi kalau perbandingannya antara yang kecil ini dengan yang ini kan lebih besar tarikan yang ini ya. Nah, jadi untuk cara mensiasatinya, kita harus berani memangkas yang di sini ya. Coba di bagian belakangnya kawan-kawan. Kalau dari sini, dari samping sekilas terlihat lumayan kokoh kawan-kawan ya. Kalau di bagian belakang seperti ini kondisinya ya. Nah, untuk bahan ini kita akan fokuskan dulu kawan-kawan ya. Jadi inilah pentingnya kita melakukan
tahap cek akar ataupun kontrol kawan-kawan ya. Jadi kadang-kadang kalau programan sancang itu kan tidak semuanya pertumbuhan akarnya itu bisa sama merata besarnya ya. Jadi kita kita juga sangat perlu sekali untuk melakukan tahap pengecekan atau pengontrolan. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui kondisi akarnya seperti ini, otomatis kita juga harus sedikit membantunya kawan-kawan ya, agar yang di sini bisa membesar. Jadi kita harus imbangi dengan yang di sini. Jadi yang di sini harus kita siasati juga atau kita pangkas. Kalau kita belum berani melakukan pemangkasan di sini, kita bisa cangkok angin kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk kondisi bahan seperti ini, kita hanya bisa mengupayakannya dengan seperti itu kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk di bagian atas sebenarnya di sini masih agak tinggi kawan-kawan ya. Tapi untuk kedepannya nanti bahan ini ketika kita sudah selesai untuk di proses program akarnya, baru nanti kita akan konsep ulang di sini kawan-kawan ya. Kemungkinan nanti ini akan saya pendekkan kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk bahan ini kita akan biarkan saja dulu kawan-kawan. Jadi di sini kita hanya sharing tentang cek akar atau kontrol di bagian akarnya ya. Nah, untuk bahan yang lain di sini ada yang sudah kita konsep kemarin kawan-kawan ya. Nah, coba kita cek dulu ya. Nah, ini dia kawan-kawan. Untuk bahan ini kemarin sudah kita kita tahap juga untuk di bagian batang terusan induknya. Jadi karena kemarin di sini ukurannya terlalu tinggi, jadi kita harus berani melakukan tahap seperti ini. Di sini kita cangkok angin dulu selama 2 minggu kurang lebih, dan baru kita cangkok biasa seperti ini ya. Nah, untuk media cangkok di sini kita hanya menggunakan media seperti kokopet ya, atau tanah humus yang ada di bawah pohon pisang ya. Jadi kalau untuk media cangkok mungkin kawan-kawan sudah tahu semuanya. Nah, di sini untuk perakaran seperti yang kawan-kawan perhatikan, untuk pertumbuhannya di sini sudah keliling kawan-kawan ya. Nah, coba kita cek di bagian belakangnya juga ya. Untuk di bagian belakang di sini juga sudah lumayan bagus kawan-kawan ya. Jadi untuk bahan ini ukurannya kurang lebih sebesar korek kawan-kawan ya. Kemungkinan kedepannya di sini kita bisa konsep dengan ukuran bonsai mame atau situ kawan-kawan ya. Jadi nanti tergantung perkembangan titik tunas di sini ya. Jadi nanti kan kita juga harus melihat perkembangannya dulu. Kalau umpama sudah tumbuh di bawahnya ini, nanti baru kita akan pikirkan konsep kedepannya ya. Jadi kalau masih dalam proses seperti ini, kita hanya bisa baru memperkirakannya saja kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini di sini kita hanya berbagi atau sharing tentang cara atau pentingnya kontrol pada akar sancang agar
kita selalu bisa tetap belajar atau memahami kondisi pohon kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita akan cukupkan dulu. Semoga kegiatan kali ini ya cukup bermanfaat. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam berkarya dan salam budidaya.